Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi minggu pagi ini bersama Kak Febi Dan Kak Gita. Dan sebelum kita mulai ibadah, Kak Febi dan Kak Gita mau cek dulu nih semangatnya. Karena biarpun di rumah aja kalian harus tetap semangat. Oke, kita cek dulu ya Kak Gita ya. Yes. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, asik. Kayaknya belum deh ya Kak. Iya, belum Kita semangat. ajak lagi. Kita tanyain lagi sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, asik. Wow, udah semangat. Kalau gitu Kak Febi mau ajak semuanya bangkit berdiri. Dan Kak Febi mau panggil Laskar Kristus. Siap. Belum Kak. Semua belum kompak. Kayaknya Masih masih ada ada yang yang jongkok-jongkok dan duduk-duduk ya Kak. Kita ulang lagi. Coba Kak Gita yang tes. Siapa tahu mereka makin semangat. Oke, Laskar Kristus. Siap. Oke, kalau gitu semuanya udah berdiri tegap, berdiri manis. Kalau gitu Kak Febi dan Kak Gita mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu yang pertama. Apakah itu? Judulnya adalah Tuhan Yesus Baik. Semuanya tahu? Tahu dong ya Kak. Kalau gitu kita akan mulai nyanyikan lagunya Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, kalau gitu semuanya sepertinya semangat banget nih Kak Gita. Kak Febi dan Kak Gita mau ajak lagi biar semangat lagi. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Musik silakan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik dengan jempolnya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan untuk selama-lamanya. untuk selama-lama, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, kalau gitu semuanya masih dalam tahap berdiri. Dan kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dengan tenang. Adik-adik, kakak-kakak mau ajak kalian untuk berdoa dalam hati masing-masing, bersaat teduh dalam hati masing-masing, minta Tuhan untuk tuntun kita supaya kita mengerti firman Tuhan hari ini, supaya kita makin semangat biarpun di rumah aja beribadahnya. Oke? Kalau gitu semuanya dalam sikap berdoa dan berbicara dalam hati, dan semuanya bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Yang semangat ya! Semangat!
cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya. Yesusku luar biasa, ya ya ya. Dia raja segala raja, ya ya ya. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya ya ya. Aku dipakai olehnya, ya 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 ya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita ulang satu kali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya. Yesusku luar biasa, ya 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 ya. Dia raja segala raja, ya ya ya. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya 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 ya. Aku dipakai olehnya, ya 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 ya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya. Yesusku luar biasa, ya 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 ya. Dia raja segala raja, ya ya ya. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya ya ya. Aku dipakai olehnya, ya ya ya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik masih tetap berdiri, kita mau angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat.
dan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini. Tertulis dalam Mazmur 63 ayat yang ke-5, demikian hukum Tuhan. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Sampai demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau menuju ke pengampunan dosa dan kita mau minta ampun sama Tuhan. Karena itu kakak undang bangkit berdiri dan sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatimurni, dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Kejadian 11 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di sana. Mereka berkat di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yang semangat ya. Oke, Kak. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus.
Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih 1 minggu telah terlewati lagi, sehingga kami bisa berkumpul lagi Tuhan di ibadah online ini. Walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami yakin dan percaya hati kami satu di dalam-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan dalam melewati masa-masa pandemi ini Tuhan, dan berikan kami hikmat Tuhan, agar kami mampu menghitung berkat-Mu walaupun di masa-masa sulit ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk tenaga kesehatan yang selalu bekerja di garda terdepan untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan, dan juga untuk para pelayan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, dari Amang Pendeta dan keluarganya, para halado, kakak dan abang guru sekolah minggu, dan juga semua jemaat. Terima kasih Tuhan, pulihkanlah bangsa ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama-sama di rumah-Mu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapin hati, pikirannya, duduk manis, duduk tenang, karena kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum itu kakak-kakak di sini mau ajak adik-adik untuk kembali bernyanyi lagunya Mintalah. Musik. Akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Kita ulang sekali lagi ya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Shalom adik-adik. Kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon kepada Tuhan untuk menyertai kita dalam mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Maka sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, agar mata kami, telinga kami, pikiran kami, dan hati kami sepenuhnya untuk Tuhan. Maka biarlah Tuhan selama mendengarkan firman ini, kami tidak melihat yang lain, tidak memikirkan yang lain, tidak mendengarkan yang lain, tapi benar-benar fokus kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yakobus, pasalnya yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17.
Mari kita sama-sama membaca. Amang membaca, adik-adik juga ikut membaca di rumah. Judulnya, Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sekali lagi Amang Pendeta beritahu bahwa judul dari perikop kita ini adalah Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Adik-adik pasti pernah ya mendengarkan teman-teman atau saudara kita yang beragama Islam ketika mereka hendak mengatakan sesuatu tentang yang akan datang, mereka selalu memulainya dengan perkataan apa? Adik-adik tahu? Iya, insya Allah. Jadi misalnya kalau dia ditanya, nanti kamu kalau besar mau jadi apa? Maka mereka akan mengatakan, insya Allah saya mau menjadi dokter. Atau besok kamu rencananya jadinya mau jalan-jalan kemana? Maka dia juga akan mengatakan, insya Allah besok saya mau kemana misalnya ya. Dia sebutkan tujuannya begitu. Nah, apakah arti insya Allah yang dia katakan tadi? Insya Allah yang dia katakan tadi artinya adalah jika Tuhan berkenan. Jadi mereka selalu mengatakan jika Tuhan berkenan maka besok kami akan melakukan ini dan itu. Dan ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh saudara kita yang Muslim. Saudara-saudara kita Kristen yang berada di Amerika Latin seperti Brazil, Argentina juga mengatakan yang sama. Tapi kalimat katanya yang mereka pakai adalah Deo volente. Jadi ketika mereka mau mengatakan besok kami akan makan mie goreng misalnya, mereka mengatakan Deo volente, kami akan memakan mie goreng besok. Atau kalau mereka mengatakan saya besarnya mau jadi dokter misalnya, maka mereka mengatakan Deo volente, saya ingin menjadi dokter. Deo volente juga artinya sama, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan menghendaki, kami akan bla 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 gitu. Nah, adik-adik, maka demikianlah firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mengingat Tuhan setiap kita membuat rencana. Entah itu rencana yang akan kita lakukan sebentar lagi, entah itu 1 menit lagi, bahkan rencana yang masih jauh yang akan kita lakukan. Tuhan mengajak kita untuk selalu mengatakan jika Tuhan berkenan. Untuk apa kita mengatakan itu? Tujuannya adalah supaya kita ingat bahwa semua rencana itu
adalah atas kehendak Tuhan, baru dia bisa terjadi. Dalam hati kita mengatakan, Tuhan, aku besarnya nanti ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, ingin jadi arsitek atau apapun itu. Tapi Tuhan, itu kehendakku. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi dalam hidupku, tapi kehendak Tuhan. Sehingga artinya, Tuhan, aku ingin jadi dokter. Maka Tuhan kalau boleh Tuhan tuntun aku agar Tuhan mengizinkan aku jadi dokter, misalnya seperti itu. Jadi adik-adik, dari firman ini kita diingatkan bahwa hidup kita bukan di tangan kita loh, dan rencana kita itu bukan di tangan kita. Tadi dikatakan hidup kita seperti uap yang sebentar saja bisa berlalu dari dunia ini. Maka orang congkak, mereka tidak menyadari hidupnya seperti uap. Mereka berpikir mereka itu hebat, sehingga ketika ditanya, kamu besar mau jadi apa? Mereka langsung mengatakan, saya besar, pasti saya yang jadi dokter. Gitu. Mereka lupa sama Tuhan. Mereka lupa mengajak Tuhan dalam perencanaan hidupnya. Nah, Tuhan sangat benci kepada orang-orang congkak seperti ini. Dan Amang Pendeta mau mengajak kita mendengar cerita tentang seorang yang congkak dalam hidupnya, yang merasa semuanya itu berada dalam genggamannya dan dia bisa melakukan semuanya dengan seenaknya. Mari kita dengarkan cerita ini. Sudah setahun Michael membantu Simon sebagai tukang sepatu. Semula Michael tidak tahu apa-apa tentang cara membuat sepatu. Tetapi kini ia malah lebih mahir dari Simon. Michael memang pemuda yang agak misterius. Tidak pernah menceritakan asal-usulnya, pendiam, selalu tunduk, sangat rajin bekerja, dan hampir tidak pernah tersenyum. Pada suatu hari, datanglah seorang pembesar didampingi kais keretanya. Dengan pongah pembesar itu berkata, kamu pernah melihat kulit sepatu seperti itu? Ini kulit sangat mahal tahu. Di seluruh negeri tidak ada kulit sebagus ini. Kamu bisa bikin sepatu boot yang sangat kuat. Kalau dalam 1 tahun ada jahitan yang kendor, kamu akan dapat susah. Tetapi kalau jahitannya bagus, saya akan bayar kamu 100.000. Sanggup tidak? Simon merasa kecut. Resikonya sangat tinggi. Kalau sepatu boot itu gagal, bagaimana ia dapat membayar ganti rugi? Tetapi ia melihat Michael menganggukkan kepala sebagai tanda untuk menerima pesanan itu. Lalu dengan tangan gemetar, Simon mulai mengukur kaki pembesar itu. Ingat, sepatu ini harus kuat 1 tahun. Aku mau pakai sepatu ini sampai tahun depan, bentak pembesar itu. Mendengar bentakan itu, tiba-tiba Michael tersenyum. Hei, kenapa kamu nyengir? Lebih baik kamu siapkan alat kerjamu supaya sepatuku selesai pada waktu aku memerlukannya. Tugas pembesar itu. Baik Tuan, apa yang Tuan perlukan akan siap pada waktunya, jawab Michael sambil menunduk. Segera setelah pembesar itu pergi, Simon memandangi dan mengelus kulit itu dengan rasa kagum. Lalu ia menugaskan Michael untuk mengguntingnya, sebab ia merasa Michael lebih terampil untuk tugas penuh resiko itu. Beberapa jam kemudian, Simon meninjau pekerjaan Michael. Muka Simon langsung pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, "Ya ampun, kenapa kamu gunting begini? Ini guntingan untuk sepatu jenazah, bukan sepatu boot. Biasanya kamu tidak pernah salah." Celaka kita, pembesar itu pasti marah. Ini bukan sepatu boot, ini sepatu jenazah. Tiba-tiba pada saat itu pintu diketuk, ternyata itu kais kereta pembesar yang tadi terpogoh-pogoh sambil berkata, "Jangan dulu digunting kulit yang tadi.
Saya tidak jadi bikin sepatu boot. Tuanku mendadak meninggal dunia. Nyonya menyuruh aku cepat-cepat datang ke sini. Kulit tadi jangan dibuat sepatu boot, tetapi sepatu jenazah. Pesan moral dari cerita ini adalah Michael sebenarnya adalah malaikat yang sedang ditugaskan Tuhan untuk menemukan 3 buah kebenaran. Salah satu di antaranya adalah apa yang tidak boleh dilakukan manusia. Michael menemukan kebenaran itu. Ketika ia melihat pembesar tadi mengandalkan hari depannya pada perhitungan sendiri, itulah yang tidak boleh diperbuat manusia. Pembesar tadi mengira hari depannya ada di tangannya sendiri. Ia ingin sepatu yang kuat untuk 1 tahun, padahal umurnya saja hanya tinggal beberapa hari. Maka, janganlah kita memiliki keyakinan diri yang berlebihan. Sebagian orang menjadi terlalu yakin akan kekuatan, kekayaan, kedudukan, atau kepandaian mereka. Akibatnya, mereka lupa untuk mengandalkan diri pada pengasihan Tuhan. Kita lupa bahwa apa yang menentukan bukan hanya faktor andalan yang ada di tangan kita, melainkan faktor pengasihan Tuhan. Manusia cuma merencanakan, Allah lah yang menentukan. Nah, begitulah ceritanya adik-adik. Orang kaya itu meninggal saat itu juga. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka dengan sikapnya yang sombong dan merasa dia bisa merencanakan hidupnya sendiri. Ternyata Michael yang dicerita tadi itu adalah perwujudan dari malaikat adik-adik. Oleh sebab itu hati-hati kalau berbicara. Berbicara tentang masa depan. Dan di sini Amang Pendeta mau mengajak kita untuk mendengar cerita satu lagi. Cerita di mana orang berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati usaha mereka. Mari kita dengarkan. Dr. Lin Ting-tung adalah orang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen. Ini terjadi pada akhir abad ke-19. Ia bekerja di sebuah rumah sakit yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Ketika itu tingkat kesehatan di Taiwan sangat rendah dan cara pengobatan masih sederhana. Pada suatu hari, seorang anak datang ke rumah sakit itu dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam di rumah akibat malaria. Anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit itu. Melalui jalan setapak, melewati hutan dan sawah. Ketika nama ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit dari bangkunya, meraih botol obat dan bergegas pulang. Sore harinya, pukul 5, ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung lalu berbisik, "Dokter Lin, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini. Tetapi ada 1 botol lain yang hilang, isinya disinfektan." Dokter Lin terkejut. Diperiksanya botol yang tertinggal. Benar, isinya obat malaria. Jadi anak tadi membawa botol yang salah. Botol-botol di kamar obat itu memang berbentuk sama dan berwarna sama. Lagi pula, baik obat malaria dan disinfektan sama-sama cairan. Celaka kita, ibu itu bisa mati. Disinfektan itu obat keras pembunuh kuman untuk kamar operasi. Kalau sampai diminum, usus bisa terbakar dan orang itu akan mati, ujar Dr. Lin dengan pucat. Segera mereka melaporkan peristiwa itu kepada Dr. Maxwell. Ia juga terkejut. Sekarang pukul 5, anak itu sudah pergi dari sini. Dari pukul 3, jadi ia sudah hampir tiba. Tidak mungkin kita mengejarnya. Kita tidak tahu jalan ke desa itu, ujar Dr. Maxwell. Dr. Maxwell termenung. Lalu ia berkata, "Mulai hari ini, semua obat keras tidak boleh diletakkan di meja.
Sekarang, panggil semua karyawan untuk berkumpul. Kita akan berdoa. Begitulah semua orang yang bekerja di rumah sakit itu berkumpul dan berdoa. Dr. Maxwell berdoa, "Tuhan, kami membuat kecerobohan, ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia, cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu." Malam harinya, Dr. Lin berdinas malam. Ia terus gelisah. Ia merasa bersalah. Ia takut. Ia harus bertanggung jawab atas kematian ibu ini. Esok harinya, ketika masih subuh, pintu diketuk. Ternyata itu anak yang kemarin, yang membawa botol yang keliru. Mukanya pucat ketakutan. Dr. Lin menjadi takut. Kedua orang itu berdiri sambil memandang dengan gugup. Kemudian anak itu berkata, "Maaf dokter, kemarin saya membawa botol sambil berlari. Lalu saya jatuh, botol itu pecah, isinya tumpah." Dr. Lin yang masih terpukau dan gugup bertanya, "Kapan jatuhnya?" Anak itu menjadi semakin ketakutan. "Maaf, kemarin sore menjelang gelap." Dr. Lin langsung ingat, menjelang gelap itu adalah saat ketika semua karyawan rumah sakit berkumpul dan mendoakan ibu ini. Jiwa ibu ini tertolong. Botol yang salah itu tidak sampai terminum, karena botol itu pecah di tengah jalan. Di satu sisi ini musibah, tetapi di sisi lain Tuhan memakai musibah untuk menyelamatkan manusia itu. Sebabnya Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Itulah hikmat dan ganjaran bagi manusia yang selalu mengandalkan Tuhan di hidupnya. Nah, itulah ceritanya adik-adik. Ini kebalikan dari cerita yang pertama tadi. Ini bahkan situasinya ada bencana, ada musibah. Si dokter salah kasih obat. Si anak tanpa tanya langsung lari. Tapi ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan memberkati semuanya. Si anak jatuh sehingga obat itu terbuang. Tidak jadi diberikan kepada ibunya karena itu racun. Akhirnya si anak kembali lagi ke puskesmas, ke klinik itu untuk meminta obat yang sebenarnya. Nah itulah kalau Tuhan ikut terlibat dalam rencana kita. Tuhan memberkati semuanya, berjalan sesuai dengan kehendaknya. Karena apa? Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Maka dari cerita tadi dan dari firman Tuhan, adik-adik, kita diingatkan ya, sebagai anak-anak Tuhan, mulai hari ini, kalau kita ingin mengatakan sesuatu tentang masa depan, atau ketika kita merencanakan sesuatu di hari depan, baik itu 1 menit lagi ke depan, besok, 1 minggu lagi, bahkan puluhan tahun pun, adik-adik harus ingat untuk selalu mengatakan jika Tuhan berkenan. Tapi mengatakan itu boleh loh, boleh langsung kita katakan jika Tuhan berkenan. Tapi boleh juga kita katakan dalam hati, jika Tuhan berkenan. Baru kita mengatakan, aku mau jadi ini, aku akan melakukan ini. Sebenarnya adik-adik, Amang Pendeta mau mengatakan ya, yang penting bukan perkataannya jika Tuhan berkenan, bukan itu. Tapi yang penting dan terutama adalah sikap hati kita. Sikap hati kita yang selalu ingat bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Ya, jadi apalah artinya jika kita hanya mengatakan jika Tuhan berkenan, tapi ternyata hati kita nggak ikut mengatakan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kita tetap congkak dan melakukan semuanya seturut kehendak kita. Itu namanya hanya
munafik. Hanya mulutnya yang mengatakan jika Tuhan berkenan, tapi hatinya, perbuatannya tidak ikut melibatkan Tuhan. Maka di sini ya, kita harus menyamakan, menyelaraskan perkataan kita yang mengatakan jika Tuhan berkenan dengan perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita yang selaras atau sesuai dengan perkataan jika Tuhan berkenan? Jawabnya ada di Matius 7 ayat 7. Di Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana maksudnya Amang? Kami belum ngerti. Nah, begini maksudnya. Kalau kita mau merencanakan sesuatu atau seperti yang Amang katakan, kita ini mau misalnya cita-cita kita mau jadi pilot ya, atau mau jadi dokter, atau mau jadi polisi, atau mau jadi apapun itu, pertama-tama Tuhan mengatakan mintalah. Maka kita berdoa, Tuhan aku mau jadi dokter, Tuhan aku mau jadi pilot, Tuhan aku mau jadi arsitek. Maka kiranya Tuhan berkenan, tolong ya Tuhan, supaya Tuhan ikut menyertai aku mencapai cita-citaku itu. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Amin. Nah, itulah artinya meminta. Setelah kita meminta, apakah selesai? Tidak. Tuhan mengatakan carilah. Nah, bagaimana kita mencari? Kita belajar. Kita terus tekun belajar. Tekun belajar. Hari itu kita belajar terus sesuai dengan jadwal yang sudah kita tepati atau jadwal yang kita sepakati. Kita harus disiplin. Carilah. Nah, setelah kita mencari, apakah sudah selesai? Tidak. Tuhan mengatakan lagi ketoklah. Ketoklah maksudnya apa? Berdoa lagi, mendoakan yang sudah kau lakukan tadi, usahamu itu. Maka di malam hari kita berdoa lagi, Tuhan hari ini aku sudah belajar ini dalam rangka untuk mengejar cita-citaku. Berkati ya Tuhan pelajaran yang sudah kupelajari tadi supaya tidak sia-sia. Dan Tuhan jadilah kehendak-Mu bukan kehendakku. Amin. Nah, itu artinya adik-adik ketika firman hari ini mengatakan jika Tuhan berkenan, maka setiap apapun yang kita lakukan, kita harus terlebih dahulu berdoa. Setelah berdoa artinya meminta, baru kita melakukan, mengusahakan, mencari. Dan setelah kita mengusahakan, mencari, kita mendoakan lagi, mengetok. Jadi 2:1, doa dan usaha. Itulah artinya jika Tuhan berkenan. Maka adik-adik, seperti yang sudah Amang Pendeta katakan tadi, ini yang penting bukan soal perkataannya jika Tuhan berkenan ya, tapi soal sikap kita. Apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita cari, Tuhan tadi mengatakan minta dulu dan setelah kau cari ketok lagi. Itulah tandanya engkau melibatkan Tuhan. Nah, disinilah juga Martin Luther mengatakan ora et labora, berdoa sambil bekerja. Bekerja kemudian berdoa lagi. Dan selalu katakan dalam doamu, Tuhan bukan kehendakku tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Semoga adik-adik sekolah minggu HKBP Jatimurni bukan adik-adik yang sombong, yang congkak, yang tidak pernah melibatkan Tuhan dalam rencananya, tetapi menjadi adik-adik yang rendah hati, yang selalu melibatkan Tuhan dalam rencananya, sehingga apapun yang kita rencanakan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, baru kita bekerja keras untuk mewujudkannya, dan akhirnya kita tetap mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Semoga Tuhan memberkati semua rencana dan cita-cita kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan hari ini. Tuhan ingatkan kami untuk tidak menjadi orang yang sombong, yang congkak, yang merasa kehendak kami pasti jadi dari diri kami sendiri. Tuhan ingatkan kami sebenarnya adalah manusia yang lemah. Kami hanya seperti uap, sebentar saja kami bisa lenyap. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin selalu mengatakan, jika Tuhan berkenan, agar kehendak Tuhanlah yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Manusia hanya bisa merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Ingatkan kami Tuhan, agar kami selalu ingat untuk menyerahkan semua rencana kami dan menyerahkan semua usaha kami kepada Tuhan, agar kami tetap ingat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik gimana firman Tuhan hari ini? Keren kan? Kalau gitu, kakak-kakak di sini mau kembali mengingatkan bahwa setiap firman Tuhan kiranya adik-adik boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari, semakin lagi jadi anak yang baik, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan, jangan lupa persembahannya simpan di tangan yang manis, tangan kanan, dan dilipat dengan baik. Kita kembali bernyanyi, judulnya Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita kembali nyanyikan lagu ini dari awal. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom dan tetap disiplin di rumah ya. Tuhan memberkati.